Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. Jadi untuk update hari ini kita akan bahas kondisi terkini daripada si Bitcoin sendiri. Kita ngelihat hari ini sebetulnya sampai dengan saat ini itu masih dalam keadaan sideways, nggak terlalu banyak movement. Jadi ya tetap kita akan berikan update karena ada pergerakan yang lumayan signifikan sebenarnya bukan dari Bitcoinnya tapi dari kondisi dolar indeksnya. Jadi nanti kita bakal bahas dolar index, Bitcoin dan juga untuk short term, mid term dan long term opportunity. Nah teman-teman, before saya start saya pengen vote dulu, ajak teman-teman vote ya. Vote-nya itu adalah kan teman-teman tahu nih, this week itu akan ada Jackson Hole Symposium di mana si Jerome Powell itu akan speak di sana. Jadi saya sebetulnya ada kepikiran dan rencana untuk before melakukan ya, istilahnya before Jackson Hole Symposium si Jerome Powell speak itu, kita rencananya pengen ngadain live ya. Live ini sekaligus kita akan bahas Bitcoin Roadmap. Jadi update terbaru daripada Bitcoin Roadmap mungkin akan saya bawakan dalam kondisi live streaming, dan ini harusnya udah part ke-14. So if you guys agree, please make sure hit the thumbs up ya. Bantu saya dengan likes buttonnya capai 750, kalau bisa 1000 even better ya teman-teman. Jadi kita akan adakan live streamingnya, dan kalau mencapai video ini mencapai 750 or 1000 likes, nanti akan saya post ya untuk kapan ya? Ya mungkin saya akan post untuk announcementnya ya di Telegram dan juga di community post maybe. Jadi kita akan ada ya kasih tahu waktu dan istilahnya ya waktu dan jamnya ya untuk kita live streaming. Alright, so itu untuk announcement ya, pembukaan teman-teman. Nah kita bakal start pembahasannya. Jadi starting from di daily time frame untuk dolar terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk dolar sendiri, ini saya perhatikan ini kita posisinya betul-betul dekat sekali dengan resistance-nya dia ya. Jadi pasca terakhir kita ngelihat dia breakout dari si falling wedge, and then kita ngelihat dia juga testing terhadap resistance level, dan harusnya ini di flip menjadi support. Setelah itu pergerakannya cukup impulsif naik, dan saat ini kita terlihat seperti terdecline atau terreject dari kisaran 109,28 ya, indeks daripada dolar sendiri. Dan sebetulnya salah satu impactnya itu disebabkan oleh kondisi rilis data hari ini. Hari ini tuh ada rilis data dari PMI atau Service Purchasing Managing Index, dan ini ada hubungannya juga dengan manufaktur juga ya. Jadi ada dua, service dan manufaktur. Keduanya itu menunjukkan adanya penurunan, dan tampaknya di sini kalau kita lihat dari new home sales dia turun juga. Ini harusnya nggak heran lagi karena kita udah tahu ya guys ya, dalam artian ketika mereka menaikkan suku bunga acuan, otomatis yang menjadi masalah itu adalah dari pihak perbankan ya, ketika menawarkan produk seperti KPR lah istilahnya ke masyarakat. Dan karena bunganya yang mahal, harusnya akan membuat orang untuk kesulitan belanja rumah atau beli rumah ya. Jadi nggak heran kalau misalnya new home sales-nya turun, dan akhirnya kita sama-sama tahu pasti berdampak juga terhadap kondisi daripada si Amerika sendiri, dan dampak yang paling terasanya itu adalah di dolarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dolarnya cenderung decline, dan ini pun yang menyebabkan kondisi hari ini bisa dibilang Bitcoin jadi rebound gitu. Terlepas dari kondisi si ini ya, apa namanya, indeks sahamnya ya. Kita lihat indeks saham Nasdaq hari ini turun ya. Dow Jones juga turun sekitar 0,4%, S&P 500 turun sekitar 0,13%. Basically kita nggak terlalu banyak aktivitas, kita cuma ranging aja di area yang ya kisaran-kisaran area sebelumnya. Nah cuman dampak daripada dolar kali ini benar-benar terasa terhadap Bitcoin. Jadi saya pikir memang selama beberapa hari terakhir, seperti yang udah kita bahas juga di video yang sebelumnya, di mana kondisi dolar ya, yang mana ya, saya lupa ya teman-teman ya. Tapi salah satunya saya ada sempat bahas, nah ini ya teman-teman ya, US dollar kembali menguat. Ini yang memberikan dampak paling terasa lah terhadap kondisi Bitcoin saat ini. Dan sebenarnya karena dia terdecline, wajar aja kalau kita ngelihat Bitcoin hari ini tampaknya kelihatan sedikit bergairah ya. Sebetulnya kalau based on closing time frame daily, ini closing kemarin menunjukkan terbentuk sebuah candlestick pattern yang dikenal dengan istilah bullish hammer pattern guys ya. Jadi ketika kita melihat sebuah bullish hammer pattern itu terbentuk pada bagian bawah dari suatu tren, umumnya itu terjadi yang namanya reversal ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, makanya dia dikenal dengan istilah bullish hammer pattern karena umumnya memang terjadi reversal pada saat situasi ini terjadi. Tidak peduli warnanya, istilahnya green candle atau red candle ya. Yang pasti selama bentuknya seperti semacam palu, itu sebetulnya memberikan indikasi bahwa ada rejection yang terjadi sangat kuat pada area support lainnya.
Jadi kalau kita lihat, ini adalah range support line yang kita udah bahas dari beberapa hari yang lalu, dan tampaknya hari ini, lebih tepatnya pada closing di hari Senin kemarin, kita mendapati closingnya membentuk semacam hammer pattern. Dan sebetulnya, kalau hari ini Bitcoin bisa close candle dengan green candle, or even better, close-nya di atas daripada highest pergerakan kemarin, yaitu di kisaran 21.500, itu berarti kita kemungkinan akan terkonfirmasi untuk skenario yang sebelumnya kita sempat bahas, di mana ada possibility untuk dolarnya sendiri itu semacam double top, kemudian dia koreksi, dan pada saat proses koreksinya mungkin kita akan tertahan pada range price tertentu. Jadi kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga, kita tarik dari swing yang terbaru saat ini. Let's say dia ketahan di kisaran Fibo 38,2 untuk kemudian dia kembali naik lagi dan breakout. Nah, kalau misalnya situasi ini yang terjadi, maka ini sebenarnya secara tidak langsung juga berdampak pada kondisi di Bitcoin-nya ya, teman-teman. Lebih kurangnya saat ini kita naik karena dolarnya terkena double top, kemudian pada saat dolarnya kembali create higher high, dia create higher low, konfirmasi, and then dia mantul breakout dari resistance-nya. Yang terjadi berarti pada Bitcoin adalah kita breakout dari support-nya ya. Nah, ini sekilas pandangan saya sekiranya seperti itu, dan saat ini tentu saja kita bisa fokus pada trend line-nya, dan teman-teman bisa gunakan juga exponential moving average untuk tahu potential area atasnya. Dan sepenglihatan saya, EMA 21 saat ini itu berada di kisaran angka $22.600. Jadi menurut pandangan saya, seandainya closing hari ini itu memberikan konfirmasi pada Bitcoin atas bullish hammer pattern yang terbentuk kemarin, itu artinya ada potensi kita bisa ngejar ke 22.500 dalam kurun waktu yang relatif singkat, mungkin 2-3 hari atau mungkin before Jackson Hole Symposium di hari Jumat mendatang. Oke? Nah, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, ini lebih-lebih lagi. Istilahnya kita nggak ngelihat terlalu banyak activity ya pada market. Yang pasti adalah kemarin teman-teman sudah saya remind tentang si trend line yang terbentuk. Kemudian posisi saat ini kita cenderung ter-sideways di sebuah range. Sebetulnya ini bisa antara membentuk semacam, ya kita bisa consider ini semacam ascending triangle pattern, atau maybe ya basically just sideways ya teman-teman. Yang pasti adalah kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin breakdown dari range price yang saat ini tentu saja akan sangat buruk ya bagi situasi daripada si Bitcoin. Tapi kalau saya lihat sekilas, kita breakdown dari time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 jam di sini, saya sih pribadi ngelihat ada possibility ya untuk Bitcoin bisa breakout dulu ya, minimal untuk dia ngejar ke kisaran range price yang tadi kita sebutkan, yaitu di kisaran 22.500 di short termnya. Jadi pertimbangan saya sebetulnya masih sama dengan beberapa hari yang lalu, yaitu saya still ongoing hold my long position. Cuman memang kali ini take profit yang saya consider mungkin akan lebih dekat dibandingkan yang sebelumnya. Tadinya saya mempertimbangkan untuk take profit sampai di kisaran 22.800 atau mungkin 23.000. Saat ini saya lihat mungkin 22.300, 22.500 aja mungkin udah mulai mentok teman-teman. Kenapa? Karena patokan saya kembali lagi dari si dolar indeksnya sendiri. Kalau misalnya dolar indeksnya turun ya, let's say dia turun sekitar lebih kurang dari harga sekarang, let's say dia turun sekitar 1,12% deh. Kita coba ukur juga dari sisi Bitcoin-nya. Bitcoin-nya ya itu 1,12%. Dari sini Bitcoin-nya naik ke atas itu sekitar 5%-an guys. Dan ini udah lumayan terasa gitu loh. Sekarang kalau kita lihat lagi dari sisi dolar hari ini itu turun ya dari atasnya itu sekitar 0,7%. Sementara Bitcoin itu masih sideways dan hari ini mungkin kecenderungannya naik sekitar 3,4% ya. Kalau dilihat-lihat di sini dolarnya gerak 0,7%, Bitcoin-nya tuh gerak sekitar hampir 4 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, let's say dolar turun lagi sekitar 0,7 sampai 1%, maka ada possibility kita mungkin bisa ngelihat Bitcoin naik lagi sampai kisaran 3-5%. Makanya pertimbangan saya mungkin mentok-mentoknya di 22.500 untuk saat ini. Oke. Nah, ya sekilas seperti itu teman-teman yang saya pribadi sedang perhatikan untuk posisi daripada si Bitcoin. Ya, kita perlu lihat dulu dia berhasil take out si order block yang di range price tersebut. Kalau misalnya kita nggak mampu men-take out atau membreakout area tersebut, maka kemungkinan besarnya Bitcoin akan kembali ter-reject dan dia balik drop lagi. Dan satu yang perlu diwaspadai adalah ada possibility kita bisa lihat mungkin dia membentuk semacam bear flag pattern ya, lebih kurangnya seperti ini guys. Alright, so itu tadi update yang saya berikan. Sekali lagi saya pengen remind ke teman-teman
untuk support video ini, kalau misalnya mencapai 750 like atau 1000 like, kita akan adakan live streaming di akhir pekan ini. Perkiraan ya sementara, nanti untuk jadwalnya akan saya post di Telegram dan juga di maybe Instagram. So I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content dan information. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.